saya Eva. Saya Akli. Saya Dasta. Dan kami dari tim KMTM Bangga. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati dan rekan-rekan semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai inovasi dari kami untuk Futures SRE ITS 2022, yaitu mesin pirolisis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk yang secara signifikan tersebar di ribuan pulau, Indonesia masih menghadapi permasalahan distribusi listrik. Pada tahun 2020, tercatat masih ada 433 desa yang masih belum teraliri listrik di Indonesia. Selain permasalahan distribusi listrik, Indonesia juga masih menghadapi permasalahan sampah plastik yang telah menjadi permasalahan lingkungan yang cukup mendesak. Indonesia sendiri menghasilkan 66 juta ton sampah plastik per tahun. Kemudian, sebanyak 4,8 juta ton sampah plastik di Indonesia belum dikelola secara baik. Bahkan, sebanyak 600.000 ton sampah plastik per tahun telah menyebabkan pencemaran perairan di Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia dinobatkan sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Melihat permasalahan tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, juga untuk mengurangi volume sampah plastik dan memperoleh nilai tambah dari sampah plastik. Terdapat 12 kota yang ditargetkan untuk menerapkan peraturan tersebut, salah satunya adalah Surabaya. Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur sayangnya masih memiliki permasalahan sampah plastik. Pada tahun 2019 tercatat bahwa Surabaya menghasilkan 1.600 ton sampah tiap harinya dan sebesar 19% adalah sampah plastik. Melihat permasalahan tersebut, maka kami memilih untuk menerapkan mesin pirolisis ini di Surabaya untuk membantu mengatasi permasalahan sampah plastik. Mesin pirolisis ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah plastic shredder yang berfungsi untuk menghancurkan sampah plastik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Yang kedua adalah reaktor yang berfungsi untuk tempat berlangsungnya proses pirolisis. Kemudian ada furnace yang berfungsi sebagai penghasil energi panas untuk membantu berlangsungnya proses pirolisis. Kemudian yang keempat ada condensers yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses kondensasi dan mengubah gas pirolisis menjadi cairan minyak pirolisis. Dengan komponen-komponen ini, mesin pirolisis mampu mengubah 5 kg sampah plastik LDPE menjadi 1,5 liter minyak pirolisis hanya dalam kurun waktu 30 menit. Minyak pirolisis ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin generator, sehingga akhirnya kita dapat memperoleh energi listrik. Lalu bagaimana dengan mekanisme kerja mesin pirolisis? Pertama-tama, sampah plastik LDPE akan dipilah dan diberikan proses pretreatment, kemudian dimasukkan ke dalam plastic shredder dan dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Potongan-potongan sampah plastik ini kemudian akan dimasukkan dalam reaktor dan mengalami proses pirolisis. Di dalam reaktor, sampah plastik akan mengalami proses pirolisis dan berubah menjadi gas. Kemudian gas ini akan dialirkan ke dalam condensers dan mengalami proses kondensasi yang akan mengubah gas pirolisis menjadi cairan minyak pirolisis plastik. Cairan minyak pirolisis ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk menyalakan mesin generator sehingga kita dapat memperoleh energi listrik. Kemudian kami juga telah melakukan uji coba sehingga minyak pirolisis ini dapat dimanfaatkan pula untuk mesin motor. Mesin pirolisis kami memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, mesin pirolisis kami dilengkapi dengan plastic shredder yang akan memotong sampah plastik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga proses pirolisis dapat berjalan dengan lebih lancar. Kemudian, mesin pirolisis kami juga dilengkapi dengan 2 kondenser sehingga kami dapat menghasilkan minyak pirolisis dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian mesin pirolisis kami juga dilengkapi dengan sistem net zero emission yang akan mengalirkan kembali emisi gas dari proses pirolisis, yaitu gas dioksin. Gas tersebut akan dialirkan kembali ke dalam furnace dan dimanfaatkan sebagai tambahan heat source untuk meningkatkan efisiensi termal dan mencegah terjadinya polusi udara.
Untuk memperoleh minyak pirolisis, kami memanfaatkan sampah plastik LDPE sebagai material kami, atau Low Density Polyethylene. Kami memilih untuk mengolah sampah plastik jenis tersebut karena jenis sampah plastik LDPE yang paling banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sampah plastik jenis LDPE memiliki struktur yang lebih mudah diolah dibandingkan jenis struktur sampah plastik lainnya. Kemudian dari segi ekonomis, dengan perhitungan biaya manufaktur dan biaya tenaga kerja, satu unit mesin pirolisis ini menghabiskan biaya sekitar 70 juta rupiah. Kemudian, dengan asumsi di tahun pertama kami akan mengoperasikan 60 unit mesin pirolisis selama 12 jam, maka setiap harinya kami dapat mengolah 7,2 ton sampah plastik LDPE dan memperoleh 2.160 liter minyak pirolisis setiap harinya. Kemudian dengan penambahan 10 mesin pirolisis setiap tahunnya, pada tahun kelima kami dapat mengolah 12 ton sampah plastik LDPE setiap harinya dan memperoleh 3.600 liter minyak pirolisis setiap harinya. Tentunya perhitungan investasi ini juga kami perhitungkan dengan mempertimbangkan 500 hours maintenance interval untuk menjamin performa dan keselamatan mesin. Dewasa ini telah banyak startup yang bergerak di bidang pengolahan sampah seperti Gringo di Bali, Angkuts di Kalimantan, Goni-Goni di Pulau Jawa, dan juga Waste for Change di Bekasi. Hal ini diharapkan dapat membuat kontribusi antara startup dan juga masyarakat dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan pengolahan sampah di daerahnya masing-masing. Pada penerapannya di Kota Surabaya, kami juga telah memetakan tempat-tempat yang strategis untuk menjadikan kompleks pirolisis, di mana hal ini diperlukan karena polusi bau yang terdapat dari sampah-sampah LDPE tersebut. Hal ini diperlukan karena polusi tersebut dapat mengganggu kegiatan masyarakat sekitar karena baunya. Dalam software kali ini kami menggunakan software ArcGIS di mana kami memetakan tempat-tempat ini untuk menjadi tempat yang strategis. Hal ini kami dapatkan bahwa di Kota Surabaya dimulai dengan communal waste yang ada di selatan, yaitu di Mendokan Ayu, dan juga diakhiri di kompleks pirolisis di Benowo, yaitu yang ada di bagian utara. Pada kali ini kami percaya bahwa supply chain ini berguna untuk bagian investasi, di mana hal ini penting untuk keberlangsungan pirolisis ke depannya. Pirolisis merupakan solusi yang visible untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Kami memilih pirolisis selain dapat mengurangi sampah plastik di Indonesia, namun juga dapat menghasilkan produk akhir yang berupa minyak yang dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari. Pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan efektivitas dan juga kualitas dari produk akhir yang dihasilkan. Penggunaan shredder nantinya diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembakaran dengan meningkatkan performa dan juga menjadi lebih homogen nantinya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa dukung tim KMTM Bangga di Food Race SRE ITS 2022.